Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang eksperimen-eksperimen yang mengerikan sepanjang sejarah. Kalau dibilang most terrifying sih, itu kayaknya beda-beda ya pendapatnya tiap orang. Cuman menurut saya ini mengerikan, cukup mengerikan, lumayan mengerikan. Gitu, oke. Jadi eksperimen, kita tahu sih ya kehidupan kita yang berlangsung hingga saat ini itu adalah salah satunya tidak terlepas dari eksperimen-eksperimen para ilmuwan terdahulu. Jadi mereka yang udah melakukan eksperimen dan uji coba dahulu itu bisa menemukan hal-hal yang bisa kita nikmatin saat ini gitu kan. Paham lah gitu saya, mereka punya tujuan gitu. Ini kenapa, obatnya apa, terus yang seperti ini gejalanya disebut apa. Itu yang mereka lakukan terdahulu sehingga kita saat ini tuh bisa menikmati dan kayak udah tinggal dijalanin aja. Saya paham betul mereka berjasa. Cuman di dalam pengerjaan eksperimen ini tuh banyak juga debate kan, banyak juga hal-hal yang pro dan kontra. Ada yang merasa buat apa sih eksperimen ini dilakukan, bahkan nyampe menelan banyak korban. Apalagi kalau misalnya udah dimasukin ada keterlibatan untuk kepentingan-kepentingan politik suatu negara. Oke. Negara tersebut yang kayak kita tahu lah, itu paling sering banget bikin eksperimen yang bahkan banyak juga gitu eksperimen yang tidak memanusiakan manusia, jadi nggak manusiawi sama sekali. Nyampe kalau misalnya saya flashback tuh baca lagi tentang hasil-hasil eksperimen tersebut, proses eksperimen tersebut kayak yang buat apa gitu. Tapi ya itulah ya, dibalik dari sebenarnya mungkin tujuannya baik, tapi ada juga yang ya udah terlanjur ya udah gitu. Tapi kan tanpa itu juga memang mereka tidak akan bisa belajar gitu. Salah satunya adalah ini eksperimen Abigail Project. Kayak yang kita tahu tuh, Abigail Project ini kayak yang udah saya ceritain sebelumnya, salah satu eksperimen itu di Russian Sleep Experiment ya. Abigail Project juga terjadinya di setelah Perang Dunia Kedua atau tahun 1947-an. Ya, di mana itu juga terjadi di Area 51. Yang kita tahu Area 51 itu adalah clear area di mana memang rahasia sekali dan semua yang keluar dari situ itu dipertanyakan ke jadi konspirasi lah gitu ya. Dipertanyakan ke asliannya gitu. Nah, Abigail Project ini kan terjadinya di situ ya, di Area 51, di mana pada saat itu tuh ada satu tim ilmuwan yang dipimpin oleh Albert Wester, seorang kepala ilmuwan yang sedang meneliti tentang anatomi manusia. Jadi dia lagi meneliti nih gitu. Nah, setelah itu dia ingin melakukan eksperimen terhadap subjek yang kayak bisa disuntikin macam-macam obat. Itu efeknya akan gimana, obat dan macam-macam kimia gitu ke dalam tubuhnya, itu akan berakibat gimana gitu si orang ini tuh. Cuman kan gak bisa ngambil subjek sembarangan ya, karena Area 51 itu kayak yang tadi saya bilang itu rahasia kan gitu, clear area. Jadi emang cuman orang-orang situ aja yang tahu bahwa Area 51 exist. Udah gitu, akhirnya karena bingung, mau gak mau harus ngambil subjeknya dari dalam ya intern lah gitu. Akhirnya ada nih satu cewek namanya Abigail Wester yang adalah putri dari Albert Wester. Nah, Abigail ini tuh dia juga seorang mahasiswi ya, dan dia juga melakukan penelitian di Universitas Area 51 di Area 51. Jadi dia tuh adoring banget bapaknya gitu, adore banget si Albert ini gitu. Jadi ketika si Albert ini meminta tolong untuk kamu mau nggak jadi sukarelawan bla 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 atas eksperimen bapakmu ini gitu, si Abigail dengan sukarela yes gitu kan, oke, saya mau. Nah, akhirnya diteliti lah. Jadi Abigail ini disuntikan beberapa
bahan kimia, obat-obatan dan segala macam untuk diketahui bagaimana reaksi tubuh manusia terhadap bahan-bahan tersebut gitu, obat-obatan tersebut. Nah, setelah beberapa lamanya itu mulai itu ada reaksi yang diteliti itu ya, mulai ada reaksi. Dimulai dari kehilangannya kayak kehilangan kesadaran gitu ya, dia jadi nggak bisa mengontrol diri sendiri. Kulit Abigail yang kulit cewek kan mulus ya, maksudnya lembut lah gitu. Kulitnya itu mulai keriput dan tebal kasar gitu, jadi kayak binatang buas. Kulitnya mulai kayak gitu. Abis itu gigi-giginya itu dia bertumbuh dan mulai membesar gitu. Jadi dia kan udah nggak punya self control, udah nggak bisa mengontrol apapun, mulai tidak mengenali. Nyampe orang-orang di tim itu tuh menganggap bahwa she's a monster. Dia mulai menjadi sesuatu, menjadi monster, bukan manusia lagi. Nah, jadi dari situ tuh yang mulai kayak, wah ini kayaknya eksperimennya harus dihentikan nih, kata si Albert ini kan. Akhirnya memerintahkan timnya untuk, ayo kita kembaliin Abigail seperti sedia kala gitu, kasarnya yuk balikin yuk anak gue kayak dulu lagi gitu. Ternyata nggak bisa. Jadi si tubuh Abigail tuh udah kayak yang ketergantungan banget sama si obat-obatan yang selalu disuntikin itu. Menolak lah gitu. Dan itu tuh si Abigail tuh udah yang kayak monster aja, gimana sih monster gitu. Malah ada salah satu penjaga yang disuruh nganterin makanan ke di area 51 itu, ada satu penjaga yang disuruh nganterin makanan ke sebuah kandang, katakanlah kayak kandang gitu ya, mirip kandang gitu. Disuruh bawa makanan dengan quantity yang banyak banget, dengan jumlah yang sangat besar. Tapi dia pas nganterin makanan tuh dia nggak tahu hewan macam apa. Dia pikir hewan ya, karena di kandang gitu. Hewan macam apa yang tinggal di situ dia nggak tahu. Jadi dia cuma ditugasin untuk ngasih itu doang. Itu saksinya ya, bilang seperti itu. Nah, abis itu kan bertahun-tahun berlalu nih. Si Albert ini tuh merasa bersalah, putrinya sekarang jadi monster kan. Jadi yang apa sih gitu, gue dapat keuntungan apa malah ngorbanin anak gue sendiri. Dia depresi karena sakit hatinya itu, dia merasa putus asa, akhirnya dia bunuh diri. Nah, pas bunuh diri itu dia kayak nulis note gitu ya. Dia minta tolong sama timnya buat, kalau bisa jangan dimatiin deh anak gue gitu. Kalau bisa balikin lagi, pulihin lagi gitu. Dia di notesnya dia pengen kayak gitu. Tapi kan si pihak peneliti, terutama pemerintahan dan tentara Amerika Serikat, tentara Angkatan Darat pada saat itu, mereka merasa ini nih si Project Monster ini itu tuh menghabiskan anggaran yang banyak karena makannya yang sementung itu ya, yang banyak banget itu. Jadi menghabiskan anggaran banget nih. Udah deh, nggak guna juga nih monster gitu ya menurut mereka gitu. Udah, kita cukup menamai project ini sebagai Project Abigail atau Abigail Project untuk menghargai si sukarelawan tersebut karena namanya Abigail. Tapi kita berhenti dari project ini, jadi maksudnya sudah nggak usah diterusin lagi. Dengan cara apa? Mereka tuh memutuskan untuk berhenti ngasih makan ke Abigail karena terlalu makan banyak anggaran. Berhenti supaya nanti Abigail tuh semakin lemah dan mati dengan sendirinya karena nggak dikasih makan. Tapi yang gak disangka itu, baru 1 malam gak dikasih makan, itu tiba-tiba si Abigailnya itu kabur. Jadi yang mereka temukan itu cuman dead body-nya penjaga. Jadi mayat penjaga yang nungguin pagar Abigail itu. Dan menurut saksi katanya sampai saat ini bilangnya monster Abigail itu masih berkeliaran dan menghantui di area 51. Itu hasil eksperimen yang pertama. Yang kedua itu ada di Aversion Project. Di Aversion Project ini terjadi di tahun 1971 sampai 1989, di mana subjeknya itu adalah orang-orang di militeri di Afrika Selatan. Yang pencetusnya itu adalah pencetusnya adalah Dr. Aubrey Levin. Dr. Aubrey Levin. Dia itu seorang mantan kolonel dan dokter kejiwaan angkatan pertahanan waktu perang itu ya, gitu. Nah, jadi
Dia tuh tujuannya itu ingin memperbaiki perilaku orang-orang yang gay atau homo gitu, penderita homoseksual. Karena menurut dia pada masa itu gay atau homoseksual itu adalah kan penyimpangan seksual ya. Itu dipengaruhi oleh kesehatan mental. Jadi maksudnya itu orang yang nggak waras. Jadi dia tuh masukin orang-orang yang gay itu ke dalam sebuah bangsal, dinamain bangsal 22, di mana di dalam situ tuh si para pasiennya itu dikasih terapi-terapi yang nggak manusiawi gitu. Jadi kayak dia tuh pengen nyembuhin nih si otak orang yang mengalami penyimpangan seksual ini supaya normal lagi. Salah satu terapinya itu, terapi yang tidak berperi kemanusiaan itu adalah kejut listrik. Jadi dia pakai kejut listrik. Terus abis tuh dia juga pengebirian terang-terangan, pengebirian. Terus abis itu sama operasi ganti kelamin. Jadi paling banyak tuh operasi ganti kelamin dengan paksa, secara paksa gitu. Jadi kasarnya lo homo ya udah ganti kelamin aja dah gitu, udah kayak gitu. Jadi dilakukan ya secara ini itu kan di Afrika Selatan ya. Nah pada tahun 2014 itu dokter tersebut tuh kan jadi dari Afrika Selatan tuh dia melarikan diri ke Kanada ya. Terus dia jadi dokter juga di Kanada. Nah di tahun 2014 tuh dia didakwa 5 tahun penjara dengan tuduhan, dengan tuntutannya itu dia sudah melakukan kekerasan seksual terhadap 30 orang pasien laki-lakinya. Jadi setelah dia melakukan eksperimen di Afrika Selatan yang untuk memberantas homoseksual itu, ternyata dia sendiri adalah seorang gay. Mind blowing. Jadi dia di Kanadanya itu ditangkap dan cuma dipenjara selama 5 tahun. Jadi di penjaranya itu atas tindakan kekerasan seksual pada 30 pasien prianya, tapi bukan didakwa yang waktu di Afrika Selatan. Jadi udah bebas aja tuh yang masalah di Afrika Selatan itu. Useless banget gitu. Terus eksperimen yang selanjutnya ada the Monster Study. The Monster Study itu penelitian gitu ya. Jadi kayak penelitian terhadap anak-anak yang bukan gagal bicara ya, tapi terhambat gitu, komunikasinya terhambat, jadi gagap gitu. Jadi ada seorang ilmuwan gitu, namanya Wendell Johnson. Wendell Johnson ini itu tuh terjadi di rentang waktu Januari sampai Mei tahun 1939. Wendell Johnson ini dia tuh ingin meneliti apakah gagap itu berasal dari keturunan, yang maksudnya turun-temurun, atau dari lingkungan gitu. Nah, Wendell Johnson ini dibantu sama Mary Tudor. Mary Tudor itu adalah mahasiswa di universitas dia di Ohio gitu. Nah, mereka tuh melakukan eksperimen terhadap 22 anak yatim piatu, di mana yang rentang usianya itu 5 sampai 15 tahun. Random, tapi semuanya anak yatim piatu. Nah, setelah dilihat itu dari 22 orang itu 10 diantaranya mengalami gagap bicara ya, gagap gitu, terlambat bicara. Nah, yang 2 terus dicampurin lah sama 12 lain yang normal. Terus dibagi jadi 2 kelompok. Ada kelompok control dan kelompok eksperimen. Kelompok control ini isinya adalah dikasih treatment ya, maksudnya anak-anaknya itu dikasih treatment yang berbau positif. Jadi perkataan yang positif, terus perilaku yang positif, nada yang positif, nada bicara yang positif juga, pokoknya semua yang positif. Yang di kelompok eksperimen ini dilakukan dengan hal-hal yang negatif. Jadi perkataan negatif, bentakan dan segala macam. Itu tuh terjadi dari rentang itu tadi bulan Januari sampai bulan Mei, kurang lebih 5 bulan. Januari sampai bulan Mei tahun 1939 itu dilakukan setiap hari. Jadi setiap hari itu mereka dapat treatment itu di 2 kelompok yang berbeda itu selama 45 menit.
Jadi kebayang gak sih di yang kelompok eksperimen ya, 45 menit itu denger cacian, bulian, pokoknya kata-kata negatif. Itu kan ini ya, kekerasan verbal gitu. Dan mereka di selama 45 menit per hari gitu, selama di Januari sampai Mei gitu terus. Ya untuk diteliti. Nah selama eksperimen itu berlangsung itu pro dan kontra kan, karena itu subjeknya anak-anak gitu. Jadi banyak juga orang yang merasa apa sih kasihan gitu. Ini tuh kayak bakal nanti efeknya tuh nyampe besar, nyampe nanti bakal ada trauma apa segala macam. Tapi itu tadi si orang-orang ini tuh kan pengen tahu, justru pengen meneliti efeknya bakal kayak gimana gitu. Anak-anak yang gagap yang ada di kelompok eksperimen dan yang ada di kelompok kontrol tadi. Hasilnya, anak-anak yang di kelompok kontrol itu berhasil menjadi punya perilaku yang jauh lebih baik. Jauh lebih tertata, moodnya juga bagus. Walaupun dari segi kegagapan sih nggak terlalu signifikan ya gitu. Cuman 2 orang yang mengalami peningkatan kemahiran berbicara, sisanya mah biasa aja gitu. Tapi yang di kelompok eksperimen tuh anak-anak itu jadi pada murung, jadi yang gak mau bicara, bahkan gak mau sosialisasi, jadi mereka tuh banyak ngelamun, terus marah-marah kayak gitu. Itu adalah efek dari perkataan negatif tadi. Dan sebenarnya kita juga bisa sangat memahami ya, karena di masa sekarang juga kita kalau banyak dapat verbal abuse yang negatif, otomatis kan bakal jadi pemurung, insecure dan segala macam lah, hasilnya negatif. Seperti itu. Terus eksperimen yang selanjutnya adalah eksperimen sifilis Guatemala. Ini lumayan menggemparkan ya. Jadi ini tuh si pencetusnya itu Dr. John Charles Cutler di tahun 1946 sampai 1948, di mana dari 5.500 orang subjek, 1.500-nya itu sengaja disuntikin sama penyakit sifilis dan gonorea. Jadi ya sengaja disuntik. Mereka tuh pengen tahu diinfeksikan gini tuh pengen tahu bakal kayak gimana gitu hasilnya. Yang 1.500 orang itu tuh disuntik, itu random ya subjeknya, jadi disuntikannya itu pada pelacur, pada tentara yang lagi wajib militer gitu ya, terus narapidana, terus sama orang-orang kayak pasien dengan gangguan kejiwaan gitu tanpa mereka tahu. Jadi mereka tuh nggak diobatin, terus ya udah disuntik itu aja gitu. Dan hasil dari eksperimen itu kan jelas ya, maksudnya merugikan gitu. 83 orang diantaranya itu mati. Dan habis dari itu kan jelas Guatemala menggugat atas eksperimen tersebut. Dan baru pada tanggal 1 Oktober tahun 2010 itu akhirnya ya minta maaf ke Guatemala. Amerika minta maaf ke Guatemala. Tapi dari tahun 1948 berarti baru 2010 minta maafnya. Oke. Terus selanjutnya ada Tuskegee Syphilis Study. Tuskegee Syphilis Study itu lagi-lagi ya pemerintahan Amerika Serikat yang menyelenggarakannya. Jadi mereka itu melakukan syphilis study ini dari tahun 1932 sampai 1972 selama 40 tahun. Yang awalnya mereka itu berencana cuma 9 bulan doang melakukan eksperimen ini. Eksperimennya juga dilakukan untuk orang-orang kulit hitam, jadi African American gitu ya, di pedesaan Alabama. Jadi mereka tuh emang sengaja orang-orang kulit hitam itu dikasih tahu, jadi kayak kamu harus ditransfusi darah supaya kayak dicuci aja, karena menurut disebutnya bahwa darah mereka tuh kotor gitu. Jadi yuk gitu kayak gitu. Nah itu tuh kan si kayak dinas kesehatannya gitulah ya. Dinas kesehatannya itu kan udah ada dari tahun 1900 tuh. Jadi kayak ya udah tahun 1931 tuh kan dibentuk suatu kelompok yang akhirnya bikin seperti ini. Dan orang-orangnya itu tanpa diketahui itu ya diinfeksikan sifilis gitu. Dan orang-orang yang sakitnya itu
tidak dikasih obat. Padahal tahun 1947 itu ada ininya, udah ada obatnya gitu sifilis tuh, tapi nggak dikasihin. Jadi mereka percaya aja gitu sama dinas pendidikan pada saat itu. Untuk ya udah oke gitu. Tujuan eksperimennya apa? Tujuannya itu mereka tuh pengen tahu kalau misalnya penyakit sifilis tuh didiemin bakal gimana. Tapi ya tuh jangan gitu ya harusnya. Jadi dari hal tersebut itu kurang lebih 128 orang meninggal dunia. Di antaranya adalah 40 istri dari si pengidap gitu kan. Terus dan kurang lebih 19 anak itu terlahir dengan sifilis. Sifilis itu kan penyakit keturunan ya. Jadi kebayang gak sih terus-terusan gitu kayak gitu. Ngeri deh. Buat apa gitu, kayak gitu. Terus habis itu ada juga eksperimen unit 731 atau yang disebut juga Nanasainchi Butai. Nah, itu adalah apa ya, badan biologi dan kimia rahasia gitu, Jepang. Itu di Perang Dunia Kedua ya waktu itu. Jadi waktu itu si subjeknya itu tahanan Cina dan penduduk desa setempat. Jadi mereka yang ikut eksperimen ini tuh sebelumnya tuh udah kayak ngisi form dulu bahwa mereka mau dijadiin subjek. Mereka bersedia untuk menjadi subjek eksperimen ini karena diiming-imingi oleh dibayar gitu. Jadi ntar dibayar gitu. Cuman kan semakin kesini tuh semakin kayak berkurang ya si peminat ininya gitu, peminat untuk yang jadi subjeknya. Jadi lama-lama mereka ya udah random aja. Yaudah mereka ambil tahanan dari mana aja gitu. Ada tahanan dari Korea, Asia Tenggara, tahanan dari Amerika, Rusia, segala macam mereka ambil. Karena semakin sedikit sukarelawannya itu gitu kan. Jadi si para ilmuwan itu tuh nggak kan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena menurut mereka tuh mereka nganggap si subjek-subjek ini adalah maruta atau balok kayu. Jadi udah nggak mikir, udah nggak pakai mikir ini adalah manusia yang mereka apa-apain gitu. Jadi mereka itu si subjek-subjeknya itu disuntikin macam-macam penyakit. Jadi pengen tahu gitu ya reaksinya seperti apa untuk akhirnya mengetahui harus pakai obat apa gitu. Terus udah gitu juga ada yang sengaja dibekukan supaya kayak pengen tahu nih tubuh manusia kalau hipotermia itu kayak gimana si tubuhnya. Jadi sengaja dibekukan, disiramin sama air dingin yang emang kayak lagi di musim dingin dan suhu dingin gitu. Terus udah gitu ada juga yang melakukan pembedahan dalam keadaan sadar. Dia pengen tahu manusia seberapa tahan sama rasa sakit. Terus ada yang diamputasi tanpa anestesi juga dalam keadaan sadar. Terus ada yang memang disengaja diamputasi supaya mereka tuh pengen tahu efeknya gimana terhadap manusia kalau misalnya kehilangan darah tuh bakal kayak gimana. Konyol ya maksudnya. Ya udah tahu kali gitu bakal mati. Disengaja gitu kayak gitu. Nah itu tuh kan dianggap tidak ini ya, itu udah tidak manusiawi lah sama sekali gitu. Itu tujuannya cuman kayak gitu, cuman yang kayak pengen tahu aja, pengen tahu kayak gimana. Nah itu tuh berlangsung kayak tahun 1930 sampai tahun 1940-an yang nggak bisa dihitung berapa banyak korbannya karena subjeknya banyak banget kayak 200 sampai 500 ribuan orang korbannya itu. Macam-macam gitu kan. Dan baru berhentinya itu pas abis si Hiroshima dan Nagasaki dibom. Baru deh pas mundur tuh. Baru dibubarkan si unit 73 ini. 731 salah. Baru deh dibubarkan gitu. Itu lumayan lama ya dari 1930-an sampai 1940-an yang korbannya juga ratusan ribu orang. Buat apa gitu? Itu masih lebih ke kayak genosida ya, sadis gitu kan. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton video saya kali ini. Kalau misalnya, semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau misalnya kalian suka, tolong like, comment, subscribe, share
videonya sama teman-teman yang mungkin suka juga sama tema kali ini. Dan tema kali ini lumayan creepy ya kalau menurut saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.